Perkenalkan, saya Putra Oktaviani, perawat RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, serta Latsar CPNS Kemenkes 2026, golongan 3, angkatan 14, BPPK Makassar. Pada video journaling kali ini, saya akan menceritakan mengenai kegiatan pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Maret 2026. Dimana seperti biasa, kegiatan dimulai dengan kultum pada pukul 5.30 bersama dengan teman-teman muslim lainnya. Kemudian dilanjutkan pada pukul 7, bergabung dalam Zoom untuk melaksanakan kegiatan secara sinkronus. Seperti biasa, kegiatan dimulai dengan apel pagi, yaitu pelaporan singkat mengenai jumlah peserta, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan refleksi mengenai materi yang sudah dipelajari pada waktu sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan, pemberian kata motivasi, dan peregangan. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan review materi bersama dengan masing-masing fasilitator, di mana saya berada dalam kelompok 2 dengan fasilitator Ibu Swestika Suandari SSI APT MPAM. Pada sesi ini, Ibu Swestika memandu kami untuk mengkaji lebih dalam mengenai agenda 2 nilai-nilai ASN melalui penugasan yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu ada 2 tugas. Pertama, mengenai analisis kasus terkait nilai ASN yang berada di lingkungan sekitar pekerjaan. Yang kedua yaitu mengenai kamus nilai-nilai berakhlak. Nah, pada penugasan analisis kasus berakhlak yang ada di lingkungan sekitar, kami diminta untuk mengidentifikasi beberapa orang atau aktor di mana apa saja penerapan atau pelanggaran nilai-nilai ASN berakhlak yang telah mereka lakukan. Kemudian dari identifikasi tersebut kami diminta untuk mengkaji lebih dalam dampak dari dilaksanakannya penerapan atau pelanggaran tersebut dan apa saja alternatif pemecahan masalah terhadap kondisi tersebut. Kemudian juga pada penugasan pembuatan kamus nilai-nilai berakhlak, kami diminta untuk lebih mengkaji dan mengelaborasi mengenai apa saja sebenarnya makna dari nilai-nilai berakhlak tersebut dengan cara menuliskan 3 aktualisasi dari masing-masing indikator nilai berakhlak, di mana indikator tersebut kami ambil dari kata kunci maupun kode etiknya. Nah, dari 2 penugasan tersebut, saya merasa dapat lebih memahami lebih jelas, lebih dalam mengenai sebenarnya apa sih nilai-nilai ASN berakhlak yang 7 poin itu, dan apa saja contoh nyata yang ada sebenarnya di sekitar kita. Yang mungkin sebenarnya kita sebelumnya belum menyadari hal tersebut, tapi setelah dilakukan penugasan dan diskusi lebih banyak, jadi ternyata lebih banyak ya contoh penerapan maupun pelanggaran baik kecil maupun besar terhadap nilai-nilai ASN berakhlak yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Selain itu, Ibu Swestika juga mengajak kami untuk mengenal lebih dalam, untuk memahami lebih dalam apa saja dampak jika dilakukannya pelanggaran terhadap nilai-nilai ASN berakhlak, di mana intinya dampak tersebut tidak hanya pada diri sendiri, pada individu yang melakukan atau melanggar nilai-nilai ASN tersebut, tapi juga akan berdampak kepada masyarakat, instansi yang terkait, dan juga bangsa dan negara. Dan tentu saja ini semakin membuka wawasan kami mengenai pentingnya untuk memahami dan juga menerapkan nilai-nilai ASN yang berakhlak di lingkungan sehari-hari kehidupan pribadi maupun pekerjaan, karena tentunya akan memiliki dampak, meskipun itu dampak kecil bagi diri sendiri maupun bagi bangsa dan negara. Kemudian setelah itu kami melakukan apel penutup pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di mana pada apel penutup kami kembali melakukan pelaporan mengenai jumlah peserta yang ikut, kemudian doa, dan juga kontrak waktu mengenai pembelajaran di hari berikutnya. Demikian Learning Journal hari ini. Bye.